Hai penonton nguri-nguri budaya leluhur, jumpa lagi dengan kami. Saat ini kami akan mengangkat tema Makam Sewu Panembahan Bodo. Tentunya bagi semua penonton yang ingin tahu seperti apa, yuk ikutin alur ceritanya. Dan sebelumnya, tetap jangan lupa ya untuk diklik tulisan subscribe yang ada di bawah. Kemudian jangan lupa juga untuk di like, supaya channel ini tetap bisa berkembang dan memberikan informasi bagi seluruh penonton yang ada di Indonesia. Makam dari Panembahan Bodo terletak di area Bantul, Yogyakarta, Indonesia. Di tempat inilah Panembahan Bodo dimakamkan. Tak jauh dari letak makam beliau terdapat masjid. Untuk mengurangi rasa penasaran dari seluruh penonton nguri-nguri budaya leluhur, kita akan langsung masuk untuk menyaksikan makam beliau. Dan kebetulan di sini kami berjumpa dengan salah satu pengunjung dan beliau berkenan untuk menjelaskan sejarah singkat mengenai Panembahan Bodo. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Untuk bisa jelasin Pak mengenai sejarah tempat ini bagaimana? Mungkin ya untuk makam Sewu, kemudian Panembahan Bodo juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tentang situs sejarah, kita di sini di daerah Bantul ya, itu ada namanya Kanjeng Panembahan Bodo. Tentu di sana sangat banyak filosofinya. Dan kebetulan selama ada corona, saya nggak bisa ke sini karena memang mau nggak mau adalah juga situs yang sangat perlu kita kunjungi. Bukan untuk mendewakan mereka, tapi hasil karya mereka zaman dahulu, menyampaikan tentang ilmu dan untuk melestarikan. Dia sebagai Kanjeng Panembahan itu otomatis dia di situ adalah mengabdi kepada masyarakat setempat. Nah, di sini ada beliau yang saya cintai, Kanjeng Panembahan Bodo. Itu sebenarnya dari silsilah Majapahit dari Raden Brawijaya. Kemudian ada keturunan dari Sultan Trenggono. Otomatis kalau Sultan Trenggono itu dari Raden Fatah atau dari tempat ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah hasil karya beliau untuk masyarakat. Kenapa kok disebut Bodo? Nah, sebelumnya beliau punya istri namanya Nyai Brintik. Nah, Nyai Brintik itu kalau sejarah yang saya tahu, putra putri termasuk putrinya Sunan Kalijogo. Perkara enggak apa ya saya nggak tahu karena pas nikah saya nggak diundang ya itu. Terus yang satu yang perlu dimengerti adalah karomah atau kemuliaan dari beliau. Kenapa kok disebut Bodo? Ini versi saya akan saya ceritakan tapi pelan-pelan to the point. Karena saat itu ada perebutan tahta, dan karena Panembahan Bodo ini kenapa disebut Bodo? Karena memang Bodo tidak mau dikasih jabatan atau mungkin sekarang fasilitas tanpa gratifikasi, bahkan nggak mau makan. Dasar kamu nek corone kasar tuh ya goblok, bodoh. Nah akhirnya Bodo ya, akhirnya dia atas, kalau zaman Pak Harmoko itu atas petunjuk, tapi ini atas petunjuk dari Sunan Kalijogo untuk riadoh atau untuk keluar dari arahnya untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian dinikahkan dengan Nyai Brintik. Kenapa Bodo itu yang satu? Yang pertama, yang kedua, ketika ke pantai selatan, sepertinya ya saya nggak detail banget, ombak itu seolah-olah seperti meriam penjajah, makanya disebut Bodo. Ternyata setelah dikerucek semangka Sunan Kalijogo, kuwiki itu adalah suara ombak, bukan suara meriam. Oh, kowe iki yo pancen bodoh kayak itu ya. Oh ya. Terus wis, sekarang kamu harus bertapa katanya. Pertama berjalan, nggak boleh bawa nasi. Tapi yang namanya Kanjeng Panembahan Bodo, dia kalau sekarang sego kucing disangok ke. Akhirnya di jalan tuh ketahuan atau koran oleh Sunan Kalijogo nggak salah. Kowe iki yo bodoh, aku lo oleh mbah, popak saya lupa. Akhirnya diambil nasinya itu dibuang, jadilah bukit, tapi bukit apa saya lupa. Jadilah itu karena itu simbol
kebodohan orang saat itu, tapi bukan bodoh menghina, kebodohan orang yang polos karena takut lapar. Makanya nasi yang sego kucing ya kalau zaman sekarang itu dibuang jadilah bukit. Tapi saya lupa apa bukit apa, saya lupa namanya. Itulah. Nah, setelah itu dia mempunyai tanah wewengkon namanya Panembahan untuk dijadikan perdikan, tanah yang dibebaskan yang di kekuasaan beliau. Itu karomah yang setahu saya, cerita bapak saya juga, ketika ada rakyatnya atau mungkin warganya datang, selamat siang Kanjeng, ya gimana, ini kok tanaman saya kok banyak nggak berbuah ya. Oh iya ya, beliau datang ke tanaman kelapa, cukup ditepuk kelapa, kalau mungkin kalafun tapi yang nggak tahu, kelapa berbuah lah gitu kalau bahasa saya. Oh ya, biar berbuah. Nah, itu namanya karomah atau barah karomahnya. Nah itu. Terus tanaman padi jelek sekali. Selamat sore Kanjeng Panembahan, kalau bahasa Indonesia seperti itu. Gimana? Tanaman padi saya kok jelek sekali, nggak mau berbuah gini-gini. Oh, otomatis kalau bahasa sekarang petaninya atau rakyatnya kan pasti overthinking. Tapi zaman dulu ya belum ada overthinking lah. Nah, setelah itu, oh iya ya, didatangi, didoakan, ya dilos-los. Tapi filosofinya dari Utuni Astajibalakum, berdoalah minta untuk apa? Ternyata terus keluar. Nah, sebagai doanya itu Kanjeng Panembahan adalah sebagai bentuk wasilah atau perantara. Memang Tuhan secara umum bahasanya kalau kami yang beragama Muslim adalah Allah akan memberi, tapi perantara melalui doanya Kanjeng Panembahan akhirnya keluar. Nah, itu sampai terus akhirnya beliau. Kenapa kok makamnya kok tidak bersama dengan istrinya, ibunya Ibrintik? Ketika dulu meninggal segera akan dimakamkan. Tapi karena itu kan ada sungai, ada jembatan. Itu pas banjir. Padahal syariat Islam, hukum Islam setelah meninggal jangan kelamaan. Pas saatnya dimakamkan banjir, artinya mencat di sana. Jadi kalau ziarah, tapi jangan ditiru saya satu. Sebenarnya satu paket. Ini yang beliau Bendoro Kakung, beliau Bendoro Putri gitu. Itu ibunya Ibrintik, ini beliau Kanjeng Panembahan. Dan masuknya pun harus jongkok, jangan nggak biasa sopan. Apapun itu beliau kan membumi ke masyarakat yang diakui adalah karomahnya untuk pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya kita apapun datang hanya minta, jangan karomah nggak kuat, barokah karomah. Jadi seputar dari Kanjeng Panembahan Bodo, Kanjeng Panembahan Bodo, itulah sejarahnya. Terima kasih, semoga informasi ini bisa menjadi satu sumber sejarah. Benar atau tidaknya satu sebenarnya saya nggak tahu, karena zaman saat itu saya belum lahir. Tapi yang perlu kita tahu adalah karya beliau untuk kita sampai sekarang masih bisa diakui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah satu keberuntungan untuk kami ketika kami sedang berziarah ke makam Panembahan Bodo. Di makam beliau ternyata di sini bisa kita jumpai atau kita lihat banyak dari anak-anak pesantren yang melakukan ziarah juga ke makam beliau. Dan dikarenakan untuk acara ziarah ini sudah dimulai, jadi saya mohon maaf ya bagi para penonton Nguri-Nguri Budaya Leluhur, saya tidak dapat mengambil gambar terlalu lama atau menjelaskan terlalu lama. Namun ini adalah sekilas dari gambar atau tempat beliau dimakamkan, Panembahan Bodo. Demikian untuk acara ini, kami tutup dan semoga bermanfaat bagi seluruh penonton Nguri-Nguri Budaya Leluhur. Dan tetap jangan lupa di subscribe dan like untuk channel kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.